Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo bonceng. Oke, jadi di video kali ini aku rencananya mau ngebahas tentang apa sih yang menjadi kelebihan dari motor ini tuh kan. Nah, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama itu yang pasti adalah konsumsi bahan bakarnya. Nah, konsumsi bahan bakar motor ini tuh cukup irit. Kalau perhitunganku sih sekitar 1:50 karena jarak tempuh antara dari rumahku ke kantor itu sekitar 30 kilo dan pulang pergi itu sekitar 60 kilo. Jadi aku menghabiskan bahan bakar itu sekitar 1,2 liter. Yang otomatis kalau kita bagi itu rata-rata hampir 1:50 kilo untuk 1 liter bahan bakar gitu kan. Baru untuk yang kedua itu adalah kelebihan dari motor ini itu adalah harga jual yang masih cukup tinggi gitu kan. Aku hunting beberapa hari yang lalu itu di marketplace yang ada di kota Medan. Tapi nggak tahu lah ya kalau di kota lain. Tapi kalau di kota Medan motor ini tuh masih punya harga yang cukup stabil. Terutama untuk yang pajaknya hidup, kondisinya cukup bagus gitu kan. Itu masih di kisaran antara 4 sampai 6 juta. Baru untuk yang ketiga adalah ketahanannya. Ya kalian tahu lah ya, namanya produk Honda itu konsumennya itu jarang komplain dengan durabilitas dari motor ini gitu kan. Yang otomatis itu bukan hanya aku yang bilang, tapi beberapa konsumen atau bahkan udah hampir seluruh konsumen Honda itu jarang yang komplain tentang ketahanan motor Honda. Apalagi Honda Supra Venue ini adalah produk lama yang biasanya bahan bakunya itu lebih baik dibandingkan produk-produk Honda yang sekarang. Itu juga terbukti dari segi ketahanannya ya, kayak shock, udah gitu mesin, itu hampir rata-rata motor-motor seperti ini tuh dibuat jadi motor pekerja keras gitu kan, yang membuat dia digunakan itu lebih banyak gitu kan, yang pasti itu membutuhkan ketahanan part yang lebih ekstra. Apalagi di Medan ya, aku nggak tahu kalau di kota lain. Di Medan itu kebanyakan dibikin beca, terutama Honda-Honda yang kayak gini tuh. Begitu Honda Supra Fit yang di bawah ini yang tahun 2004 itu juga 2004-2005 itu juga banyak dibikin betor kalau di sini, atau becak motor. Ya mungkin kalian bisa cari di Google gimana sih bentuk betor itu gitu kan. Baru kelebihannya yang keempat adalah pajaknya. Pajak motor ini itu gak mahal, palingan hanya kisaran 300.000 ke bawah gitu kan. Nanti mungkin aku akan kasih tahu di Instagram aku berapa sih pajak motor ini gitu kan. Dan aku memang rencananya mau bayar pajak motor ini karena motor ini itu udah kelewat 1 kali pajaknya. Jadi mau aku perpanjang. Sekalian nanti aku kasih tahu ke kalian berapa sih total biaya yang aku keluarkan untuk memperpanjang motor ini. Jadi biar pajaknya hidup, biar kita pun kemana-mana aman. Dan apabila yang tidak kita mintakan lah gitu ya, terjadi kecelakaan, kita bisa klaim ke. Cuman memang prosesnya setahu aku agak sedikit panjang ya, sampai kita dapat klaim. Cuman setahu aku kita bisa langsung ke rumah sakit, itu ditanggung oleh pihak. Belum pernah, jadi aku nggak tahu berapa yang di cover oleh pihak. Berapa sih kerugian yang di cover oleh, bahkan kita udah bayar pajak gitu, tapi aku nggak tahu juga itu gimana ya prosesnya. Yang penting kalian punya motornya, pajaknya hidup, dan kalian punya SIM, itu bisa. Baru yang kelima itu adalah bagian bagasinya. Oh ya, bagasi motor ini tuh cukup luas. Mungkin nanti aku tunjukin. Bentar aku ngambil kuncinya dulu. Untuk bagasi motor ini tuh cukup besar ya untuk di tahunnya, karena memang
di tahun ini tuh cukup revolusioner. Nah, ini aku di bagasiku cukup untuk 1 botol minuman, ditambah beberapa kunci untuk prepare di jalan, ditambah jas hujan. Tapi memang jas hujannya hanya muat 1 yang ini sendiri gitu, untuk sendirian gitu, bukan yang double kepala. Oke, mungkin sekian aja video dari aku tentang yang menjadi kelebihan motor ini. Untuk kalian yang pernah pakai motor ini, mungkin bisa juga komentar di bawah. Hal apa sih yang menjadi kelebihan motor ini yang belum aku sebutin? Dan untuk kalian yang belum subscribe, bantu aku subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Dan untuk kalian yang belum aktifkan loncengnya, bantu aku aktifkan loncengnya biar aku lebih semangat lagi bikin videonya, biar aku lebih bervariasi lagi bikin videonya. Dan untuk kalian yang punya teman yang pengen beli motor ini tapi nggak tahu kelebihannya itu apa, bisa kalian bantu share. Jadi mungkin sekian aja video dari aku tentang kelebihan motor ini. Mungkin kita di video berikutnya akan aku bahas tentang motor ini juga mungkin ya. Tapi nanti tengok apa yang mau aku bahas, aku belum kepikiran. Mungkin kalian juga bisa komentar di bawah apa sih yang harus aku bahas tentang motor ini. Tapi aku belum pernah bahas ya, atau cara-cara yang ingin kalian ketahui, misalnya membongkar mesinnya atau ngeganti part-partnya yang lain gitu kan. Itu nanti akan aku bikinkan video terpisah. Oke, mungkin sekian aja video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, bonceng.